Andaikan 4.820.000 dalam satu kali ritual, berarti 2 kali ritual kurang lebih 9 juta kan. Belum dari jual beli motor. Laba dari jual beli motor, ya jelas kaya. Di situ kan ada 4 orang, 5 orang sama saya kan, yang suka pada nongkrong di situ. Itu yang 4 orang itu ngerasain, Bang. Ngerasain nikmatnya hubungan badan sama perempuan itu. Gak lama kemudian si Agus teriak. Teriak tidak. Wah, dia terasa. Nah, saya masuk. Mohon maaf, itu tercium bau, Bang. Sumbernya itu, baunya itu dari, mohon maaf banget, dari kemaluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini lagi dan lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman horornya nih. Nah, di samping saya nih udah ada Bang Rayu. Waduh, Abang. Gimana Abang kabarnya Abang? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Sehat. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih, Abang ya. Waalaikumsalam. Oke. Nah, tapi sebelum Bang Rayu ini menceritakan pengalamannya ke teman-teman semua, kami ngucapin terima kasih banyak nih, Abang. Udah meluangkan waktunya datang ke sini jauh-jauh dari Bogor Selatan. Ya kan ya? Bogor yang Selatan. semoga aja nih di balik pengalamannya Bang Rayu, teman-teman semua ini bisa diambil pelajarannya dan juga bisa diambil sisi baiknya. Gitu ya, Bang ya? Iya, betul. Oke. Nah, ngomongin masalah pengalaman Bang, katanya Abang pernah nemenin temen ngikut sebuah pesugihan jin ifrit. Iya, betul. Dan ngelakuin hubungan badan di dalam gua sampai akhirnya setelah berhubungan badan tuh uang tuh banyak tuh datang. Iya, betul. Tapi ini temennya Bang Rayu. Iya. Gitu kan, Bang Rayu nemenin gitu Betul. kan ya. Oke, ini seharusnya banyak banget sih nih pelajaran yang bisa diambil dari kisahnya Bang Rayu nanti nih, gitu Bang ya. Iya. Yang dimana kita jangan sampai kecemplung dalam dunia pesugihan kan gitu kan, pelajaran yang gitu kan. Kalau mau pencapaian harus ikutin prosesnya dulu, gitu kan. Jatuh bangun ikutin dah, gitu. Jangan sampai lewat jalan pintas. Nah, kalau macet nggak apa-apa jalan pintas, jalan tapi kalau kehidupan jangan sampai, gitu kan ya. Oke, mungkin tahan dulu kali Bang ya, cerita Bang ya. Siap. Oke, dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Abang diseruput dulu Abang, silakan kopinya Abang. Ya. Ini kopi Liong. Iya. Bismillah. Aduh, pleset gue. Kurang gede ternyata nih ya. Oke, udah siap nih Bang buat cerita nih? Siap. Oke, langsung aja kita sikat. Dari pertama saya keluar sekolah SD ya waktu itu, saya kan orang tua saya masukin ke sebuah pondok, di mana di pondok itu bukan hanya belajar ilmu agama ya. Jadi kami itu di pondok belajar ilmu
kayak kanuragan gitu. Belajar ilmu kanuragan diantaranya yang udah berjalan minimal 1 tahun atau enggak 2 tahun lah di situ ya. Kita di kayak pencak silat gitu lah. Iya. Tapi diisi gitu. Ada isian badan. Nah, gitu diisi gitu ya. Di antara yang pernah kami pelajari di situ ilmu-ilmu itu emang sih ilmunya itu buat penjagaan. Karena pesantren itu pesantren yang benar-benar ada andilnya untuk pemerintah. Gitu. Waktu zaman Belanda atau zaman perang dulu lah gitu ya. Nah, sehingga santri-santrinya itu dibekali ilmu-ilmu itu karena mungkin turun-temurun gitu ya. Nah, di antara ilmu-ilmu itu kami mempelajari di antaranya, nggak usah saya sebutin lah nama ilmunya ya gitu, takut ini. Di antaranya ilmu A, ilmu B, ilmu C. Nah, ketika kita mempelajari ilmu itu, pertama misalkan ilmu A nih, kita disuruh puasa dulu sama puasa dan dibekali mantra gitu ya, bekali mantra. Dalam puasanya itu rata-rata itu 3 hari. 3 hari mutih, misalkan nih, sekarang sahur gitu ya, sahur biasa. Tapi kalau nggak salah tuh 1 kepal nasi sama air putih 1 gelas sama air kelapa muda. Nah, berikutnya sama, buka seperti puasa biasa gitu, maghrib buka gitu ya. Cuman bukanya juga sama. Jadi nasi 7 kepal, air putih, air kelapa muda dan kelapa mudanya dimakan. Nah, itu berjalan sampai 3 hari. Jadi setelah maghrib itu buka juga, kita berpuasa lagi di malamnya, tapi kita boleh tidur, cuman kita nggak boleh makan dan minum gitu ya. Nah, puasa lagi, buka lagi tuh di pas maghrib. Sama, berlanjut. Dan sampai di hari ketiga gitu ya untuk berpuasa gitu. Nah, setelah itu kan ada istilah, setelah buka di hari ketiga maghrib itu, kita tidak boleh tidur. Tidak boleh tidur. Cuman kita boleh gadang gitu. Cuman tidak boleh makan, minum, dan tidur gitu ya. Supaya kita itu diwajibkan untuk zikir gitu, mendawamkan apa yang senior kasih ke kita gitu ya, mendawamkan semacam zikir lah gitu. Habis sholat isya ya zikir. Ya selama 3 hari juga berpuasa kita sehabis sholat itu zikir itu yang harus didawamkan itu. Setelah itu kan bukan hanya saya saja, semua kan. Di antaranya waktu itu saya berlima sama teman satu tim yang waktu itu melaksanakan puasa itu gitu. Ya menurut saya saat itu, karena saya istilahnya masih kecil ya waktu itu, ya saya anggap itu ya suatu kewajaran dan itu amaliyah dari Al-Quran kan. Dan yang mengajarkannya pun berbasis pondok gitu, berbasis pesantren gitu. Nah, lepas itu ya dinyatakan lulus lah saya sama teman-teman saya ditesnya diantaranya ilmu A. Ilmu A itu buat, mohon maaf nih ya, buat semacam amatan lah, paham mungkin ya, amatan semacam kita mau untuk pencak silat inilah gitu ya. Jadi intinya buat pembelaan diri gitu, bukan untuk kesombongan. Memang sih dari awal juga sudah diwanti-wanti jangan sampai istilahnya untuk menyombongkan gitu. Udah diwanti-wanti dari awal. Dan setelah kami dinyatakan lulus, itu pun kayak dikabiri hati kami itu, semacam kita ada yang ngibul, kalau istilah sekarang itu dibully lah ya. Kalau istilah sekarang itu dibully, itu kayak yang nerimo gitu istilahnya, nerimo gitu ilmu itu tuh. Jadi seakan-akan gimana lah gitu. Nah, ilmu yang kedua itu, ilmu yang satu, yang kan 3 semuanya. Yang kedua ilmu geblak. Jadi itu kayak pukulan jarak jauh. Misalkan nih Bang Umang nih posisi di sini nih, kurang lebih jarak 5 meter, bisa saya pukul dan bisa dibanting lah sama saya tuh. Nah, itu yang kedua. Alhamdulillah saya dinyatakan juga lulus gitu ya. Dan dipraktekannya juga bukan ke orang, dipraktekannya juga bukan. Dipraktekannya itu kayak ke benda gitu ya.
Dan yang ketiga, ilmu Rogo Sukma. Nah, di antara Rogo Sukma itu istilahnya kita bisa dengan istilahnya manggil seseorang yang telah tidur. Misalkan Bang Umang setelah lagi tidur, kita bisa dihadirkan dalam alam nyata gitu. Bang Umang dalam keadaan tidur, tapi datang ke saya dalam alam nyata. Nah, saya kan kurang lebih 6 tahun lah di pesantren itu, SMP sama SMA. Nah, saya kan jarang pulang ke rumah ya, karena paling pulang ke rumah itu sebulan paling 2 kali lah, itu cuman nginep doang di rumah, balik lagi ke pondok gitu ya. Jadi keadaan istilahnya situasi di kampung itu kurang begitu paham gitu ya, kurang begitu. Sebelum saya istilahnya habis pesantren di situ, sekarang saya waktu itu masih duduk di kelas 2 SMA waktu itu. Nah, saya ngobrol sama orang tua saya gitu ya. Ngobrolin teman saya, si Agus. Saya bilang sama orang tua saya, wah salut sama dia, usahanya bagus katanya. Waktu itu kan tahun 93 kalau nggak salah, kan saya keluar SLTA itu tahun 94. Di tahun 93 teman saya itu si Agus itu punya usaha jual beli motor. Ya bayangin lah, tahun 93 belum ada leasing, belum ada ini kan ya. Masih kalau sekarang ya udah banyak. Ya udah banyak lah ya. Motor ibaratnya punya satu showroom 10 motor juga udah ibaratnya udah biasa lah gitu ya. Zaman-zaman itu kan tahun 93 punya motor berjejer 5 aja kan di rumah, wah gitu gimana lah. Zaman Honda Prima gitu ya waktu itu. Aduh maaf Prima atau macam-macam motor-motor yang waktu itu. Wah, waktu itu boleh dibilang saya kalau lihat dia itu beginilah. Gitu ya, kalau lihat dia itu bujangan kaya lah waktu itu. Waktu itu saya masih posisi di pesantren ya. Nah, beres sekolah, lulus sekolah tahun 94 waktu itu kan, saya keluaran 94 dari SLTA. Saya masuk kuliah. Nah, tiap pulang kuliah tuh kan saya jalan kaki karena ya boro-boro kebeli motor. Saya jalan kaki kan ya. Selalu lewat rumah si Agus itu. Nah, dia bilang mampir atuh sini ngopi apa gimana, ngopi lah gitu bareng nongkrong katanya. Kebetulan kan di situ tuh di rumahnya si Agus itu tempat tongkrongan anak-anak muda. Nah, saya kan nggak hiraukan lah kalau dia itu manggil saya gitu. Saya pulang. Hari berikutnya juga manggil, saya tunggu katanya nggak datang-datang. Ntar malam main katanya ke sini. Iya, saya bilang. Saya mainlah ke situ malam-malam. Nah, si Agus ngobrol sama saya gitu ya, ngobrol. Kamu katanya punya kenalan nggak katanya? Masa saya tinggal di pesantren nggak punya kenalan yang suka? Dia langsung to the point, yang suka nikahin sama jin. Nah, saya kan kaget. Ngapain kata saya tuh, bilang, nggak, saya pingin katanya, pingin nikah sama jin. Dia bilang. Nah, kenapa? Saya bilang, karena konon katanya dia kalau menikah sama jin itu usaha dia tuh dibantu, kata dia gitu kan. Saya kan nggak tahu kalau misalkan bahwa jin itu membantu gitu kan, saya kan nggak tahu waktu itu. Kamu mah, saya bilang. Nah, udahlah diabaikan sama saya. Saya nongkrong lagi di situ, nanya lagi gitu. Soalnya kata kakak kamu katanya, kamu bisa katanya. Nah, saya itu ya udahlah kalau gitu, kata saya tuh ntar ngobrol sama orang tua saya. Nah, saya bilang kan ke orang tua saya gitu ya. Ini ya udah bikin surat aja. Datanglah si Agus itu sama saya ke orang tua saya kan. Minta ya kalau ibarat katanya minta pengantar lah ibarat katanya ya. Minta disambungin lidah gitu ya, ngobrol ke ustadz saya yang waktu mondok gitu ya. Yang waktu mondok di situ gitu ya. Saat datanglah kami berdua sama si Agus itu ke rumah dan dibilangin lah kalau misalkan maksud dan tujuan si Agus itu pingin pingin nikah sama jin gitu ya. Nah, dibikinlah surat sama ayah saya tuh. Udah datengin, singkat kata, udah datengin ustadz ini katanya.
Ya Ustadz minta diantar sama saya gitu ya. Diantarlah sama saya gitu ke Ustadz yang tempat saya mondok itu. Dia bilang biasa ngobrol-ngobrol. Ustadz itu katakanlah saya samarkan namanya Ustadz Dadang ya. Ustadz Dadang itu tersenyum. Kenapa mau nikah sama jin gitu kan? Sesuatu hal yang nggak masuk di akal gitu ya. Ya udah nanti saya coba katanya. Beliau masuklah ke tempat ya ke kamarnya. Tiba-tiba balik lagi. Udah nggak lama kemudian balik lagi. Nah, coba katanya apa istilahnya nanti pulang dari sini ini kubur di depan rumah kayak gelas gitu, cuman nggak jauh beda gelas pakai tatakan begini diisi air, airnya dia kasih kan ya, airnya dia kasih pakai apa istilahnya kalau istilah dulu itu isim lah ya, pakai apa tulisan merah seperti itu, masukin ke itu, coba dikubur di depan rumah. Singkat kata gitu ya. Malamnya nggak datang, malam berikutnya nggak datang gitu ceritanya itu nggak datang. Malam berikutnya nggak datang. Balik lagi lah si Agus tuh ke Ustadz saya itu. Nanyain kenapa nggak datang gitu ya. Istilahnya waktu itu jam 3-an lah sebelum asar ya. Nah ntar coba lagi katanya, kata Pak Ustadz Dadang itu coba lagi. Sama disuruh lagi bacain itu, suruh ditaruh lagi di depan rumahnya itu. Depan rumahnya dia. Tibalah waktu asar waktu itu saya balik ke kan rumahnya itu dekat masjid ya. Saya jadi balik ke masjid ikut sholat asar. Begitu juga Ustadz Dadang juga ikut sholat asar di situ karena beliau suka mengimami di situ gitu ya. Si Agus udah pamitan pulang ke Ustadz Dadang tersebut. Udah pamitan pulang dari awal. Nah, saya kan masih mengamalkan ayat-ayat yang diajarin dari pesantren itu kan. Jadi setiap sholat terus saya baca gitu. Jadi dikir saya itu agak lama gitu ya daripada yang lain gitu. Orang lain udah pada pulang ya saya masih ngamalin itu gitu kan. Beliau ada di depan teras masjid lagi ngobrol sama anak-anak yang lain. Saya keluar masjid. Ustadz Dadang bilang, "Yuk," katanya, "teman kamu pasti ada niat. Nggak mungkin kalau nggak ada niat dia mau nikah sama jin. Sampai kapanpun juga nggak bakalan dikabulin," katanya. Karena niatnya udah salah. Karena kalau mau bersahabat yang gaib itu ada 2. 1 pakai kunci, kedua didobrak. Kalau kita masuk ke alam dia pakai kunci, otomatis kan nggak ada yang disakiti, pintu terbuka. Tapi kalau kita maksa didobrak, kita bisa masuk tapi pintu rusak. Nah, kamu juga bisa ngejabarin kali. Nah, disitulah saya tahu gitu ya. Nah, dan disitulah saya tahu bahwa Ustadz saya itu punya beberapa piaraan, sejenis jin gitu. Kalau misalkan dia yang minta sama kita, minta istilahnya bersahabat, itu lebih bagus. Tapi kalau kita yang minta ke mereka, justru kita nanti kan mereka bakal minta imbasnya, bakal minta ibarat katanya bakal minta imbalan ke kita. Misalkan nih kita bersahabat sama dia gitu ya. Dia pasti tahu tujuan kita bersahabat itu mau apa. Nah, singkat kata pulang, kami sama si Agus tuh pulang. Berjalan seiring berjalannya waktu karena itu emang nggak jadi karena apa istilahnya nggak direstuin lah ibarat katanya ya. Nggak tahu dari mana, nggak tahu pikiran si Agus itu dari mana, tiba-tiba ngajak saya lagi antar ke salah satu pulau yang ada di Jawa Barat. Nah, saya masih ingat pulaunya itu tempatnya itu daerah Banjar lah, daerah Banjar, tapi tempatnya saya juga masih ingat, nggak akan saya sebut mungkin di sini. Pergilah saya dari kampung kami itu kurang lebih perjalanan 4 jam lah naik bis pergi ke situ. Turun dari terminal, saya naik ojek, ya kan lumayan juga jauh lah dari terminal itu naik ojek dua motor gitu ya. Ya nanyain
ternyata orang kampung situ udah pada tahu nama si bapak itu gitu ya. Saya nggak apa-apa, saya sebut aja namanya Mbah Ano lah. Gitu. Ketika nanya dari sana juga tukang ojek kita udah tahu gitu. Oh Mbah Ano ayo katanya, udah tahu gitu. Ya sampailah saya ke rumah Mbah Ano gitu ya. Emang rumahnya kadang-kadang kan emang udah rumah-rumah orang yang begitu kadang-kadang udah identik, mohon maaf nih ya, udah identik dengan kotor. Emang benar gitu ya. Udah kotor, apa kumuh gitu ya. Betul lah gitu. Tapi anehnya banyak tamu di situ. Walaupun istilahnya rumahnya seperti itu, dia ada sebelah ini rumah dia, dan sebelah ini ada kayak balai-balai gitu. Jadi tempat orang kayak pasien yang lagi nunggu-nunggu gitu. Gitu. Jadi tempat istirahat semua. Nah, kami masuklah sama si Agus itu. Assalamualaikum. Gak dijawab, gak ada jawaban, tiba-tiba cuman datanglah orang itu. Ya ngobrol-ngobrol. Ya dia utarakan lah maksud dan tujuan si Agus itu ke situ bahwa dia ingin menikah dengan jin. Gak lama kemudian percakapannya ke sana kemari, yang pada intinya nanti saya coba, kata si Mbah Anonya tuh, nanti saya coba katanya. Pergilah ke kamar si Mbah Anonya. Dia bilang, gak lama kemudian kurang lebih 15 atau 20 menitan dia balik lagi, datang, bisa katanya, bisa katanya. Waktu itu kalau nggak salah jam 2:30, jam 2 lah, waktu itu jam 2-an. Soalnya saya berangkat dari kampung itu siang-siangan lah, tapi sebelum duhur waktu itu. Perjalanan kurang lebih 2-3 jaman, 4 jam lah waktu itu. Ya, sekarang kita coba aja dulu, kata Mbak Anong itu, coba aja dulu. Tapi bukan berarti sekarang bisa, tapi kita coba lagi aja dulu. Yang saya tahu itu, yang saya ingat tuh sebenarnya Mbak Anong itu boleh dibilang penyambung lah. Penyambung dengan alam itu mungkin ya gitu ya. Karena saya kan nggak tahu obrolannya dia waktu di kamar itu, saya kan nggak tahu gitu. Si Agus juga kan nggak tahu, berdua sama saya di luar. Nah, kita coba katanya. Ntar katanya jam 4:30 kita jalan. Ya udah. Kita jalan, kurang lebih kita berjalan 20 menitan lah. 20 menitan berjalan dari rumah Mbah Ano itu ke tempat itu tuh. Ya lewat sawah, perkebunan lewat gitu ya. Lumayan juga sih nanjak gitu. Yang intinya kayak hutan-hutan tapi nggak terlalu, hutannya itu masih terang gitu. Dalam artian terang itu masih masuk cahaya matahari gitu ya. Nah, lewat pemakaman gitu. Nah, sawah gitu ya, lewat-lewat lah, lumayan perjalanan 20 menitan ada jalan kaki. Nah tibalah di tempat itu, dan tempat itu banyak makam-makam tua gitu ya, makam-makam tua. Nah sambil bersihin lah, situ banyak monyet bang, monyet. Ya mungkin karena habitatnya mungkin ya, kalau saya pikiran tuh di situ mungkin habitatnya lah gitu. Gak lama kemudian, silakan duduk katanya. Ya kami duduk di depan ini pohonnya benar-benar gede gitu. Pohon yang boleh dibilang udah ratusan kali ya, ratusan tahun. Soalnya kan kita bisa menandain kalau pohon-pohon yang udah puluhan tahun dan ratusan itu kan banyak yang ke bawah gitu kan ya. Bukan ranting sebutnya tuh ya. Akar-akarnya akar-akarnya itu ya. Akar-akarnya itu. Nah ternyata si lubang itu kayak gua, bukan kayak emang gua gitu. Itu diapit sama pohon itu. Nah diapit sama pohon itu. Nah si Mbah Ano itu pas duduk di depan gua itu sambil dibersih-bersihin itu. Ya saya kan berdua duduk sama si Agus di belakang, Mbah Ano di depan. Nah Mbah Ano bilang, udah kamu jangan banyak ngomong, jangan banyak bicara, jangan banyak yang ditanyain, pokoknya diam. Nanti saya tepuk 1 kali, kalau saya tepuk 1 kali, kalian merem. Kalau udah ditepuk yang kedua kalinya, silakan kalian buka mata. Nah,
Ya saya nurut, kan saya takut juga kan gitu ya. Takutnya, kalau saya jujur waktu itu takut ada ular apalah gitu yang nama tempat seperti itu gitu ya. Tepuk 1 kali ya saya merem gitu ya. Adalah kurang lebih 10 menitan. Nah, ditepuk lagi lah saya 1 kali. Oh, berarti kita udah harus buka mata nih gitu ya, harus buka mata. Ya sebelum itu maaf tadi belum diceritain, sebelumnya si Mbah Ano itu biasa bakar-bakar menyan gitu kan, karena tempat pembuka itu yang seperti itu. Cuman nggak pakai sesajen ini segala macam, nggak. Cuman yang saya tahu pakai bakar menyan lah gitu ya. Lupa saya nggak kelewat itunya ya. Nah, setelah buka mata, ayo masuk katanya, ayo masuk pelan-pelan aja ya katanya, masuknya pelan-pelan takut kepalanya mentok di kepala. Saya masuklah ke lubang itu. Kami bertiga itu masuk ke lubang itu. Emang benar-benar lubang gitu ya. Gak lama kemudian, nah di kurang lebih ada berapa meter, ya udah duduk dulu di sini katanya, istirahat dulu di sini. Nah, duduk dulu itu kebetulan di situ tuh kan ada kayak bukan kursi ya, jadi kayak tempat duduk gitu ya, tapi dari tanah gitu ya, gundukan tanah tapi benar-benar udah licin gitu ya, bisa duduk di situ. Duduk dulu di sini katanya. Lama kemudian kami berdua duduk, si Mbah Ano di bawah. Nah, nggak tahu apa yang dia ucapin, mantra mata kami nggak tahu gitu ya. Kami nggak tahu waktu itu, soalnya nggak dengar. Sama waktu itu bakar kemenyan lagi di situ. Dia balik ke saya, ke kami gitu, karena kan kami berdua sama si Agus. Ya udah duduk di bawah katanya. Duduklah kami berdua sama si Agus. Nah, setelah bakar, ayo kayak tadi lagi, mata merem semuanya. Awas jangan ada yang buka mata. Kamu juga harus merem, jangan buka mata kamu. Saya merem. Nah, kok lama amat, saya bilang dalam hati, kok lama amat gitu ya. Saya buka aja mata nih, siapa tahu udah disuruh buka gitu ya. Saya buka mata aja, saya gini-gini biasa. Gak lama kemudian si Mbah Ano itu nepuk ke saya sama si Agus itu nepuk gitu ya. Mungkin maksudnya Mbah Ano sama si Agus mah emang bener nepuk itu suruh buka mata gitu. Saya kebalikannya, saya malah merem lagi. Dikirain saya tuh, si Mbah Ano itu tahu kalau saya tuh buka mata gitu ya. Taunya bener suruh buka mata gitu ya. Ya udah yuk jalan katanya. Kami berdua jalan. Gak lama kemudian, saya nggak tahu dari mana datangnya itu, tiba-tiba ada kakek-kakek di depan kami itu. Cuman kan si gua itu kan, gua ini ya ada sekat-sekatnya gini ya, nggak tahu datangnya dari mana gitu. Tiba-tiba ada dengan pakaian yang istilahnya pakai, kalau nggak salah saya tangkap waktu, kalau benar-benar saya masih ingat karena saya benar-benar masih belum saya pikun gitu ya. Itu pakai baju hitam. Kayak baju hitam, pakai totopong, tahu nggak totopong? Nggak pakai totopong. Nggak tahu apa yang diobrolin sama si Mbah Ano. Si kakek itu ngobrol sama si Mbah Ano. Usianya kitaran 70-an lah. 70-an. Ya berjanggut gitu ya. Cuman saya dalam hati itu saya heran gitu, dari mana, dan saya tuh rasa takut tuh ada gitu ya. Rasa takutnya itu, saya tuh jujur aja, saya takut ular, takut kalajengking atau apa, karena kan di tempat yang begituan tuh kalajengking ada gitu, pasti gitu ya. Sebenarnya saya itu takutnya itu. Gak lama kemudian si Abah balik lagi, ngomong sama si Agus, ditunggu aja, katanya nanti ada 3 putri yang datang ke sini, cucunya si Abah. Nanti yang Agus tinggal milih aja. Saya nggak ngomong apa-apa sama si Agus. Semua saya sama si Agus tuh tutup mulut. Kenapa saya tutup mulut? Saya takut, mungkin dia juga takut. Karena posisi menurut saya gitu, mungkin dia juga takut. Cuman yang saya tahu, dia itu larak-lirik kesana kemari. Kayak yang merasakan ketakjuban tempat itu gitu ya. Gak lama kemudian, dalam hati saya tuh, saya takut ular gitu dalam hati saya gitu. Belum aja saya
Baru aja saya beres ngomong saya takut ular, tiba-tiba benar ada ular. Samping si kakek yang tadi ada ular maju. Waduh, benar-benar saya takutnya tuh benar-benar. Cuman anehnya ular itu, kan kalau ular itu ada kepala, ekor itu mengecil kan. Kalau ini mah enggak. Ular gedenya itu kurang lebih segede kaki lah, segede. Cuman dari kepala sampai ujung itu sama. Nah, cuman dia berhenti depan si Agus. Dia balik lagi. Nah, yang pertama warna kalau nggak salah kuning kayak kuning ini nih, kayak begini. Nah, kemudian datang lagi, itu hilang, datang lagi satu. Itu hijau. Hijaunya itu kayak hijau botol. Warna hijau botol tapi agak kegelapan warnanya. Sama dia juga. Liatin si Agus, dia balik lagi. Yang satu lagi sama, datang, liatin si Agus, balik lagi. Beres ngobrol-ngobrol si Abah sama si kakek itu, kami pulang dengan keadaan yang sama seperti tadi, pakai ya mungkin istilahnya kalau istilah Sunda mah datang katingali tarang meureun undur katingali punduk meureunannya gitu, pulang lagi gitu ya, sama biasa semedi lagi kayak tadi yang pertama dan yang kedua. Ya saya singkat ceritanya, langsung dia pulang, kembalilah ke rumah si Abah gitu. Nah, yang saya dengar obrolan dari si Abah dengan si Agus itu, bahwa dia itu, si kakek-kakek itu menerima niat baiknya Jang Agus katanya. Nah, kalau mau misalkan Jang Agus bisa kesini lagi hari Kamis menjelang malam Jumat untuk dilakukan pernikahan ijab qabul katanya. Dan siapinlah apa yang harus dibawa sama Nak Agus ketika hari Kamis itu. Singkat cerita, kami pulang hari Rabu. Karena Senin saya istirahat tuh, hari Selasa, hari Rabu si Agus ngajak belanja sama saya. Belanja. Dia belanja pakaian wanita itu dari mulai, mohon maaf ya, dari daleman, semua daleman, terus istilahnya kaos semua satu setel, termasuk sepatu dan sendal gitu ya, satu setel aja gitu. Nah, kayak ada gelang, make up gitu ya, pokoknya peralatan wanita aja dia belanja. Nah, tapi mendominan ke warna hijau. Dan yang terakhir itu, yang paling sulitnya itu nyari kain warna hijau yang benar-benar panjang. Nah, singkat cerita udah beres lah itu, sama bunga-bunga gitu ya, sama beli apel jin. Jadi apel yang di dalamnya itu berbentuk apel, cuman di dalamnya itu kayak ada serbuk, dan ketika dibakar itu wangi, bener-bener wangi. Itu katanya gitu kan, karena beli kan dalam keadaan utuh kan, masih disegel gitu kan. Sama minyak gitu ya, wangian. Yang saya tahu waktu itu ada pambo, minyak-minyaknya wangiannya itu. Nah, singkat cerita saya beres pulang ke rumah, beres belanja, dikumpulin lah pakai dus segala macam. Tibalah waktunya hari Kamis, kami berangkat lagi ke situ, ke tempat si Abah itu. Di situ kan masih banyak tamu-tamu di situ kan. Si Abah ngobrol, nanti katanya jam 9, jam 8 kita ke tempat yang kemarin, kata si Abah. Nah, saya kan takut kan, siang aja saya takut, apalagi malam kan ya. Tibalah waktu yang ditentukan jam 9, kurang lebih jam 9 lebih lah waktu itu. Nah, si Abah ngomong, si Banu ngobrol. Ayo katanya. Nah, saya langsung bertiga, Bah. Kata si Agus itu bertiga. Ya kalau mau mah bertiga nggak apa-apa. Katanya kalau mau mah bertiga nggak apa-apa. Kalau mau mah. Kalau misalkan Abah sama Agus gimana, bisa nggak? Ya kalau kamu nggak mau ikut, nah ya udah. Alhamdulillah saya bilang, saya nggak ikut. Nah, saya di situ ngobrol sama tamu segala, di situ ngobrol. Saya kan nggak tahu apa yang dilakuin sama si Agus di sana kan. Sama si Agus di sana kan saya nggak tahu. Nah, cuman kurang lebih jam 1
Kalau istilah sini mah kan jam 1 malam, pada jam 1 pagi ya. Jam 1 dia balik. Dia bilang, "Belum tidur?" "Belum," kata saya tuh. "Ya udah istirahatnya kamu mah di sini," katanya. "Istirahat." "Ya udah tuh saya mah mau tidur," saya bilang. Nah, singkat kata si Agus dibawalah sama si Abah ke dalam kamar. Di situ udah nggak tahu apa yang dilakuin si Agus di dalam kamar itu. Tiba-tiba jam 5 kalau nggak salah saya dibangunin sama si Agus. Bangun katanya, udah subuh katanya. "Loh, kamu tidur di mana?" Saya bilang. "Saya tidur di situ," katanya, di kamar. Itu saya lihat muka si Agus itu kayak yang cerah gitu. Kayak yang gimana, cerah gitu, gimana gitu lah, yang cerah. Nggak seperti biasanya kumuh gitu ya, yang punya masalah gitu. Nggak biasanya gitu. Nah, setelah itu singkat cerita ngobrol-ngobrol sama si Abah. Si Agus tuh ngobrol, saya kan nggak tahu, saya di luar waktu itu. Baliklah kami itu pulang ke rumah gitu ya, ke rumah masing-masing. Saya pulang ke rumah, si Agus pulang ke rumahnya. Nah, sempat waktu itu pas pulang itu saya ngasih uang ke saya. Saya ngasih uang, "Ini buat rokok," katanya, "buat jajan." Saya kan dalam kondisi waktu itu nganggur, belum punya kerjaan ya, namanya ya mahasiswa kere lah. Ibaratnya dikasih uang kan seneng gitu. "Kok kamu tahu? Oh, kok punya?" Saya bilang. "Punya lah," katanya. Si Agus tuh sama saya usianya beda jauh. Saya waktu itu beda kurang lebih 9 tahunan mah ada usianya itu. Uangnya wangi gitu, wangi melati gitu, wangi melati. Kasih uang 5 waktu itu, 20 ribuan, karena waktu itu ada uang pecahan itu, uang 20 ribu sama 50 ribu. Jadi belum ada pecahan uang 100 ribu lah ya. Si Agus tuh berjalan lah seperti hari-hari biasa, ketemu saya biasa gitu. Lama-lama kan saya ada panggilan kan, pergi ke Malaysia, panggilan kerja. Saya pergilah ke Malaysia kan, kerja gitu. Saya singkat kata kurang lebih 1 tahun lebih saya di Malaysia. Saya pulang, itu benar-benar maju. Yang tadinya dia punya 1 showroom motor, sekarang waktu itu punya 3. Punya 3 showroom. Saya kan nggak tahu kalau misalkan dia itu seperti itu tuh gara-gara ini. Gara-gara diantar sama saya ke daerah itu. Saya kan nggak tahu. Awal mulanya saya nggak tahu, cuman ya orang-orang situ pada bilang bos lah ya. Ya bayangin aja usia 30-an udah punya showroom, ya bayangin lah gitu. Di saat itu gitu. Di zamannya gitu ya. Nah, singkat kata saya kan tanya sama si Agus. "Gus, kok kamu sekarang?" "Ya alhamdulillah," kata dia. Nah, terus dia bilang, "Ya saya dikasih," katanya. "Dikasih sama si Putri," disebutnya, manggilnya dikasih sama si Putri. Rasa kepenasaran saya waktu itu, "Boleh nggak saya pingin tahu si Putri itu ngasihnya gimana sih?" Kata saya. "Ya udah, kalau pingin tahu mah," katanya gini, "kamu tidur di sini, kalau nggak tidur juga subuh-subuh aja kamu datang ke sini," katanya. "Subuh-subuh aja datang ke sini." "Ya udah kalau gitu mah," kata saya. Nah, waktu itu saya tidurlah di situ karena teman-teman juga kan banyak anak-anak yang suka tidur di situ gitu ya. Nah, waktu itu habis subuh si Agus bangun, ngebangunin anak-anak di situ. Nah, saya kan penasaran. Jujur aja, saya nagih janjinya dia. Dia itu ngasihnya tuh seperti apa? Nah, saya tanya, "Kalau kamu pingin tahu cara ngasihnya itu seperti ini," katanya. "Jadi setelah kami melakukan hubungan, nah, dia pulang, nah, tanpa saya tahu, dan kata si Abah juga itu adalah rezeki saya," kata si Agus. "Oh gitu, gimana coba saya ingin tahu," kata saya itu. "Kan itu Bang ya, di kasur itu dilapisi kain hijau yang waktu dipakai untuk nikah lah. Nah, pakai nikah. Kayak spraynya tuh 2 lapis lah gitu ya. Jadi si kamarnya tuh benar-benar serba nuansa hijau lah gitu ya. 2 lapis. Nah, di bawah itu tuh kan si kain hijau tuh kalau udah berhubungan itu, ya kalau udah ngelakuin ritual itu si Agus tuh
dibersihin. Ya harus dibersihin, itu wajib katanya. Nah di bawah itu duit berserakan. Itu duit berserakan. Zaman itu kurang lebih, saya masih ingat waktu itu diliatin 4.820 waktu itu. Saya masih ingat itu. Ya bayanginlah waktu itu 4.820 kalau duit sekarang berapa gitu. Itu duit Bang berserakan. Saya cium uang itu, saya raba uang itu, saya terawang uang itu asli, benar-benar asli. Dan saya pun ikut memberesin uang itu. Kan waktu itu kan belum ada pecahan 100.000 kan. Yang ada 50.000 gambar Pak Harto. Waktu itu saya yang 50.000 jadiin dua rangkap, yang 20.000 5 rangkap, baru itu 100 itu 4.820.000. Ya bayangin sebulan itu 2 kali dia ngadain ritualnya. Andaikan 4.820 dalam 1 kali ritual, berarti 2 kali ritual kurang lebih 9 juta kan. Belum dari jual beli motor, laba dari jual beli motor, ya jelas kaya lah. Ya istilahnya dia royal lah sama kami itu, teman yang suka pada nongkrong di situ tuh. Nih rokok kan anak-anak juga di situ pada seneng kan. Yang namanya juga anak-anak, namanya juga pengangguran, kasih rokok apa semua segala macam. Saya singkat cerita dari itu, saya balik lagi ke Malaysia. Karena saya waktu itu libur kan 2 bulan lah waktu itu. Nah selama di sana saya suka kirim surat kan, waktu itu belum ada HP, belum ada apa kan. Saya suka kirim surat lah ke orang tua saya, dibalas. Kok kenapa sama si Agus nggak dibales? Saya kan nggak mungkin nanya ke orang tua kondisi si Agus seperti apa, seperti gimana kan, nggak mungkin. Lama-lama saya waktu itu masih punya, mohon maaf ya, yang amalan dari pesantren itu. Nah, saya pakailah di situ. Saya undang dia secara batin, saya undang. Dia hadir di hadapan saya tuh. Cuman dia dalam keadaan tertidur dan tidak bisa diajak ngomong. Karena tibanya waktu saya pulang, kurang lebih udah 9 bulan waktu itu saya di Malaysia, 9 bulan lebih. Karena tibanya bukan karena saya sama si Agus seperti itu, bukan. Karena emang waktunya pulang saya dari Malaysia itu, waktunya pulang. Saya pulang, saya kan nggak langsung nemuin si Agus kan. Saya ke rumah dulu seperti biasa, ke orang tua. Saya ngobrol sama orang tua, ternyata si Agus tuh sakit. Nah udah 2 hari 3 hari saya di rumah, nah barulah saya main ke kampung, di kampung sama teman-teman ya. Ya saya juga yang ya bisa bayangin lah abang, yang dulu gagah, yang dulu wah istilahnya boleh dibilang wah segala wah gitu ya. Pas tiba-tiba dia terbaring dalam keadaan badan kurus gitu. Diajak ngomong juga nggak bisa gitu ya. Gak lama kemudian kami kan anak-anak di situ masih nongkrong di situ ya. Kok ini tiba-tiba istilahnya tiap malam Jumat atau enggak malam Selasa tuh ada kejanggalan di rumah si Agus tuh. Kejanggalannya tuh, pernah nggak abang dengar kalau ada sesuatu yang jalan dalam sampah yang kotor? Iya. Nah, terdengarnya itu seperti itu. Tapi itu nggak lama, jarak dari rumah si Agus berjarak kurang lebih 10 atau enggak 5 meter itu ada istilahnya ada penampakan. Dan penampakannya itu kata anak-anak di situ itu nggak tahu dari mana muncul suka ada di situ. Itu benar-benar perempuan cantik itu. Dan anehnya itu si perempuan itu ngegoda anak-anak yang suka di situ. Sampai waktu itu si Ahmad lah saya bilang si Ahmad, saya samarkan namanya si Ahmad. Yuk katanya, kalau kamu pingin gitu katanya, gak usah nyari kemana-mana, ntar saya kasih katanya. Saya kasih, cantik. Oh berarti kamu udah ngerasain dong. Ya udah katanya. Ini pengakuan si Ahmad.
Saya kan nggak ngomong sama teman-teman yang lain, sama anak-anak yang suka nongkrong di situ. Tiba-tiba si anak yang ini juga siang-siang ngomong, tadi malam mas saya gini sama si Anu katanya. Saya nggak tahu dari mana dia datangnya katanya. Saya pakai aja katanya. Kok kamu bisa? Ya itu dah. Dia bilang ya, cantik katanya. Ya cantik ya. Nah, singkat kata, di situ kan ada 4 orang, 5 orang sama saya kan, yang suka pada nongkrong di situ. Itu yang 4 orang itu ngerasain bang, ngerasain nikmatnya hubungan badan sama perempuan itu, ngerasain. Cuman mereka itu nggak pada ngomong ke saya. Si A, si B, si C, si D itu, si A nggak ngomong ke si B pun berikutnya. Jadi kayak yang punya rahasia masing-masing gitu ya. Nah, karena saya belum mencoba dan belum pernah saya melihat waktu itu, cuman si A ngomong, si B ngomong, si D ngomong gitu ya, si C ngomong sama saya tuh. Nah, waktu itu saya kan nongkrong, kalau kamu pingin ketemu sama itu, udah aja nongkrong di sini, katanya. Emang bener, pas saya nongkrong di situ, datang, nggak tahu tiba-tibanya dari mana, cuman dari suara itu, tiba-tiba ada gitu. Ya adanya itu nggak langsung ibarat katanya langsung datang, enggak gitu. Jadi tiba-tiba dia jalan dari mana gitu, lewat ke sini gitu ya, tiba-tiba seperti itu. Dipanggil lah sama si A, si perempuan itu, yang bertiga pada kemana gitu ya. Nah di situ puncaknya bang, di situ puncaknya. Saya ngeri, benar-benar ngeri di situ. Dipakailah rame-rame di situ, di rumahnya si Agus itu, karena rumahnya emang gede. Pakailah rame-ramenya tuh nggak rame-rame istilahnya bebarengan enggak, cuman istilahnya digilir lah gitu ya. Dia masukin ke satu ruangan, si A masuk, si A manggil si B tuh kalau mau katanya. Si B masuk, dan yang terakhir adalah saya, karena si D nyuruh sama saya kalau mau sok katanya gitu kan. Yang namanya juga waktu itu kan kita masih istilahnya masih muda ya, cuman tetap saya kepikiran itu pasti dampak dari sana. Saya punya kepikiran ke situ karena si Agus sakit, itu pasti dampak. Nah itu yang saya lucunya itu, saya jujur aja gitu ya, saya masih ingat dalam hati gitu ya, jangan kamu ngelakuin lah gitu ya. Ya itu udah diwanti-wanti gitu ya. Saya teringat bahwa itu adalah dampak gitu. Saya masuk, karena saya masuk sendiri kan, berarti di situ ada si Putri kan, ada si Putri. Nah, ketika saya masuk, itu benar bang, cantik, udah mohon maaf nggak berbusana. Nah, saya kan ada mitos katanya kalau mohon maaf nih, kemaluan itu beda sama kemaluan manusia. Katanya. Mohon maaf nih ya, nggak apa-apa kan ya? Ya. Emang benar. Jadi pertama tidak ada bulu. Itu benar-benar. Cuman saya kenapa saya tahu kan saya suka bawa korek ya. Karena saya dari dulu perokok gitu ya. Saya masuk kan kebetulan pas korek yang saya bawa itu suka ada senternya itu ya. Di kamar itu emang gelap. Saya tempat eksekusi lah mungkin gitu. Saya senter itu nggak ada bulunya. Nah, saya kan iseng lagi, mohon maaf banget gitu ya. Karena kan saya raba itu sama sekali nggak ada. Dan saya lihat-lihat itu beda, posisinya itu beda. Itu. Nah, setelah saya keluar, dikirain anak-anak mungkin saya ngelakuin. Cuman saya ingin ngebuktiin. Kan karena saya orangnya itu penasaran gitu ya. Saya ingin ngebuktiin. Singkat cerita, kami pulang di situ. Saya buka lagi itu udah nggak ada. Nggak tahu kemana, itu udah nggak ada. Disitulah horornya. Istilahnya keanehannya di situ. Itu nggak ada. Nah pada anak-anak itu pada kaget lah ya. Kalau itu tuh istilahnya bukan manusia benar, bahwa manusia jadi-jadian. Beda kan kalau wanita jadi-jadian kan beda. Ini kan manusia yang jadi-jadian gitu ya. Anak-anak itu pada ngelamun, takut mungkin ya. Gak lama kemudian si Agus teriak.
teriak di dalam. Wah, dia terasa. Nah, saya masuk. Mohon maaf, itu tercium bau, Bang. Sumbernya itu, baunya itu dari, mohon maaf banget, dari kemaluan. Bau, aduh, bau segala macam ada di situ. Bau bener, bau. Nah, saya kan bingung mau ngobatin saya gimana, mau itu. Tibalah ayahnya datang sama saya. Cobalah kamu antar, coba, ya udah sekarang gini aja, saya bilang, daripada dibesokin takut kenapa-napa. Nah, pergilah saya ke tempat guru saya atau ustadz, di mana tempat saya nyantren itu. Saya bawa ke situ gitu ya. Nah, kebetulan kakaknya yang datang. Kan ustadz itu waktu itu Ustadz Dadang dan kakaknya itu Ustadz Aman ya. Kakaknya yang datang di situ. Dikasih inilah air, baru dia bisa baru bisa tertidur. Belum lama lagi, besoknya lagi terasa lagi. Terus, dan anehnya itu anak-anak yang 4 semua terasa. Yang udah ngelakuin itu semua terasa. Dampaknya tuh ke yang 4 itu jadi 5 sama si terasa semua. Dengan penyakit yang sama, bau yang sama. Penyakit yang sama, bau yang sama. Nah itu, saya kan istilah katanya gimana caranya ingin ngobatin bukan ngobatin lah ya, nyembuhin itu kan, karena saya kasihan gitu lah, kasihan. Ya singkat ceritanya diobatin lah sama guru pondok pesantren saya gitu ya, berdua kakak beradik sama Ustadz Aman dan sama Ustadz Dadang. Ternyata memang si Agus itu saking terlenanya dengan istilahnya kemewahan gitu ya, harta, dia lupa akan jadwalnya dia ritual di malam Selasa waktu itu, karena jadwalnya itu antara malam Selasa dan malam Jumat. Nah, dampaknya si putri tersebut ke yang ada di situ, yang sudah memakan apa yang udah diberikan sama si Agus ke anak-anak. Jadi dampaknya itu. Nah, singkat kata si Agus diobatin segala macam. Sampai harus istilahnya beli waktu itu kalau nggak salah, beli sesuatu yang bisa dijadikan pengganti boleh dibilang, mohon maaf ya, nyawanya dia. Dialah belilah waktu itu, mungkin waktu saya ini mah belum jelas, saya jelasin di sini. Ya, potong kambing. Nah, bisalah terselamatkan waktu itu. Dan terselamatkannya juga nggak langsung begitu, nggak. Jadi berlarut-larut. Selama ini berjalan juga, itu anak yang 4 juga sama. Dan yang saya masih ingat, anak yang 4 itu syarat untuk sembuhnya itu beda-beda, Bang. Yang satu si A syaratnya itu kalau nggak salah, pokoknya saya diantara ini mungkin ada yang salah gitu ya waktu itu karena saya udah lupa. Dan saya masih ingat syarat orang-orang 4 itu, ya takutnya ada yang kebalik gitu ya. Si A syaratnya ini, si B syaratnya ini. Pokoknya diantara yang berempat itu syaratnya itu yang satu pete bermata 21, yang kedua bambu hawur kuning garis 11, yang ketiga benalu kopi, dan yang keempat sirih merah. Baru dia kelar. Cuman nggak semuanya langsung kelar semua, enggak. Itu istilahnya sampai berbulan-bulan. Itu Bang, kalau lihat itu bener-bener wah ngeri gitu. Itu mohon maaf ya, itu lebih saya ngeri lah nyeritanya juga gitu. Nah, singkat cerita, cuman yang terakhir yang pakai benalu kopi itu susah ya, benalu kopi di kami jarang. Ada yang salah satu meninggal. Nah, si Agus waktu itu ya terselamatkan dan lambat laun saya kan pindah kerja, ada panggilan ke Bandung lagi
kerja waktu itu, dan sebelum saya menikah kan suka sering hilir mudik ke kampung, itu semakin hari semakin merosot. Bahkan saya dengar tahun 2001-2002 kalau nggak salah itu lebih parah daripada sebelumnya. Ya lebih sengsara, lebih parah lagi daripada sebelumnya. Bahkan saya dengar yang saudaranya dia meninggal kan waktu itu, ya mungkin penggantinya dia gitu, mungkin saya juga nggak tahu sejauh itu. Ya cuman yang saya tahu si Agus itu usahanya benar-benar merosot. Jadi selama perjalanan dia itu mungkin bisa merasakan kenikmatan duniawinya itu dari hasil itu tuh 97 lah, kurang lebih 3 tahun. Oke. Kurang lebih 3 tahun merasakan nikmatnya itu. Ya mungkin itulah Bang yang bisa saya obrolin di sini tentang apa ya istilah hitung-hitung saya curhat lah ya ini ya, hitung-hitung saya curhat karena pengalaman yang masa lalu itu supaya jangan terulang lagi gitu. Supaya jangan terulang lagi gitu. Oke, diminum dulu. Silakan deh, Bang Rayu. Aduh. Silakan. Oke, jadi gitu ya teman-teman semua nih. Pengalaman di Bang Rayu yang dimana temennya ngikutin sebuah pesugihan, ritual pesugihan yang dimana tadi Bang Rayu udah ngejelasin dari awal sampai akhir tuh kalau teman-teman semua simak kayak biasa pasti ada pelajarannya. Ada pelajarannya gitu kan ya. Yang tadi juga di akhir cerita tadi Bang Rayu kejadian kelam beberapa tahun lalu. Ya. Jangan sampai terulang lagi dan jadiin pelajaran buat yang nonton di rumah, gitu kan Bang ya? Iya, jelas bagi yang nonton. Jadi jangan sampai istilahnya kita iseng-iseng gitu ya, pengen bersahabat sama yang begitu, jangan. Makanya gitu. tadi Bang Rayu juga nggak nyebutin nama tempatnya, takutnya disalahgunain juga sama teman-teman, gitu kan ya. Ntar disebutin tempatnya malah nyari ke sono, gitu kan? Gitu ya. Oke. Nah, berarti kan awalnya tuh si Agus kan buka satu showroom. Iya. Jual beli motor. Betul. Di tahun era 90-an yang punya showroom motor udah keren. Keren lah ya. Gitu, ekonomi udah pasti bagus lah gitu kan ya. Apalagi ada 5 motor, terus walaupun motor bekas gitu kan, tapi kan di era itu misalkan 1 juta tuh udah mahal banget. Iya, mahal banget. Bahkan ada juga motor di bawah 1 juta juga masih ada. Masih ada. Gitu kan ya. Oke. Berarti kalau bisa dibilang latar belakangnya si Agus ngikutin pesugihan itu sebenarnya buat naikin bisnisnya dia. Iya, pertama itu buat naikin bisnisnya dia, dan kedua dia itu apa istilahnya pingin jangan banyak yang nitip gitu. Jadi istilahnya pengen tuh punya dia sendiri. Iya, jadi banyak yang nitip, tolong jualin lah ini gitu. Paling punya dia mah paling ada 5 gitu. Berarti dia buat modal, beli motor second dia punya di sini sendiri, bukan titipan, bukan barang titipan gitu. Betul. Kan ya. Oke, berarti memang latar belakangnya si Agus nih ngikut pesugihan karena dia merasa belum cukup. Betul, karena belum cukup. Padahal kan di tahun itu udah orang berhasil lah punya showroom gitu kan. Tapi karena dia ngerasa diri belum cukup, belum puas, pengennya lagi gitu, ikutlah kecemplung pesugihan. Nah memang kalau ini nih pelajaran juga nih, kita kadang ngerasa nggak bersyukur gitu kan. Rezeki kita segini, pengennya ayo terus, ya kan? Sampai akhirnya kan tadi tuh. Betul. Ketika pikiran udah buntu Bang, putus asa. Padahal kan sebenarnya si Agus nggak ikut pesugihan pun dia tetap jalan tuh bisnisnya. Iya, betul. Tapi karena ambisinya si Agus ini gede, pengen punya motor lagi dan sebagainya, kecemplung ke situ. Itu ya ngeri sebenarnya Bang. Ngeri banget. Oke, nah berarti dapat duitnya itu abis zina baru dapat. Oke, misalkan gini, dalam 1 minggu dia nggak zina, udah nggak dapat dong? Nggak dapat. Berarti bisa dibilang si Agus ini kalau dia butuh atau ada? Nggak, dia kan kalau nggak salah itu dalam 1 bulan itu 2 kali, Bang. Jadi ada dan jadwal. Dan itu terus-terusan? Ada jadwalnya. Jadi dia tuh dalam 1 bulan tuh 2 kali. Dia bilang ke saya tuh dalam 2 bulan tuh dia 2 kali. Oke. 2 bulan tuh 2 kali. Kalau nggak salah itu pokoknya antara malam Jumat sama malam Selasa. Dan itu nggak boleh putus terus-terusan? Nggak boleh putus. Itu harus melakuin itu. Harus melakuin. Apa mungkin yang ular itu
tiga putri itu kali ya? Iya, emang itu Gitu si kan? ular itu kan jelmaan putri. Putri. Iya. Berarti siluman ular lah dia bilang. Iprit lah. Ya, Iprit. Iya, Iya, Iprit iya. lah. Karena waktu si Agus di gua juga, saya kan belum diceritain tadi kan waktu si Agus di gua juga kan itu apa? Kayak masuk ke ke rumah katanya. Rumah. Oke. Nah, terus yang ini lagi nih, Bang. Ini kan ngomongin di tahun 90-an ya, Iya. bukan sekarang gitu kan. Di tempat si Abah, siapa tadi tuh? Bano. Bano itu kan banyak orang Iya. yang ngantri juga Iya. tuh, yang nungguin pasien lah, Iya. bisa bilang gitu kan, nunggu giliran masuk. Iya. Itu hampir rata-rata kayak gitu. Semuanya itu yang saya tanya, bukan saya nggak tanya semuanya ya. Cuman saya ngobrol karena saya kan jenuh kalau diam sendiri kan ya pasti ajak ngobrol. Jadi itu hampir mayoritas itu yang kelilit utang lah gitu ya. Yang kelilit utang lah, yang karena usahanya menurun lah gitu. Semua itu gitu. Oh. Bahkan dalam hati saya kok istilahnya dalam keadaan terpuruk ini kok minta ke yang beginian gitu ya, bukannya berarti deketin ke yang Maha datang ke Kuasa. situ tuh kebanyakan kesulitan ekonomi. Betul. Betul. Banyak utang. Iya. Mungkin dia jualan pengen laris, Iya, bisnis apa gitu kan ya. Betul. Oh, berarti udah dukun pesugihan dong kalau gitu. Iya, emang iya. Oke. Nah, terus kemudian di kayak gua itu berarti cuma si Agus sama Abang aja. Yang Nggak masuk. sama orang lain gitu. Enggak, itu kan tetap satu-satu ya. Iya. Oh. Kalau setahu saya itu ya, setahu saya itu jadi mungkin kalau ini ke ini, kalau ini ke ini gitu. Oh, beda-beda. Beda-beda kayaknya gitu. Kayak dokter aja kan, kalau dokter Nah, begitu. spesialis apa? Nah, gitu kayaknya matanya gitu. ke sini gitu kan. Oh, udah Kayaknya spesialis juga dukun ya ternyata. Kayaknya seperti, tapi ini mah baru istilah baru. Iya, iya. Soalnya kan yang bawa nggak cuma Abah Ano doang ya? Iya. Ya kan? Soalnya kan saya hanya bawa si Agus itu hanya untuk menikah sama Jin kan. Nah, dibawalah ke situ. Nah, saya kan nggak tahu orang yang datang di situ, pasien-pasien di situ dibawanya kemana kan saya nggak tahu. Berarti sebenarnya si Agus tahu-tahuan nikah sama Jin untuk dapat duit dari mana tuh ya? Pasti kan ada yang ngomporin. Iya, betul. Ya kan nggak mungkin tiba-tiba nikah sama Jin aja. Iya. Ya kan pasti kan ada yang dikasih tahu mungkin sama temennya. Iya. Terus dia lagi kusut pikirannya, terus ada teman yang bilang begitu, nikah sama Jin gitu. Mungkin ke arah situ. Nggak mungkin kan tiba-tiba orang lagi duduk, nikah sama Jin aja. Kan nggak mungkin ya kan? Iya. Cuman saya juga heran kok dari awal dia itu pingin itu. Iya. Pingin itu karena mungkin dia istilahnya dengar desas-desus atau sebagainya. Emang iya sih Bang, kita nggak munaya. Emang sih Bang saya yang begitu membantu lah gitu. Jujur membantu. Tapi kembali lagi pada kita, disitulah kita harus bersyukur lah. Iya, betul. Ya harus bersyukur. Ya la in syakartum la azidannakum ila adzabil lasadid lah istilahnya kata. Kalau kata Ustadz ya, karena saya bukan Ustadz. Iya. Ya kita sehat aja rezeki. Iya gitu. Kan rezeki kan nggak melulu tentang uang. Iya betul. Gitu kan, kita masih bisa ngopi-ngopi di sini rezeki juga gitu kan ya. Oke. Nah, abis berhubungan badan sama si Jin berarti di kasur ya? Iya, di kasur kan ada dipakai tilam itu Kayak ya. dipan gini gitu kan, model dipan Iya, gitu kan. ada kasurnya kan, pakai kasur. Nah, pasti kasur pakai spray dong. Iya, pakai betul. spray. Nah, ditilamin lagi pakai kain hijau. Karena syaratnya kayak gitu. Emang syaratnya. Berarti abis berhubungan badan sama Jin, diberesin karena memang harus cuci. Iya. Di situ ada duit. Ya. Oke, misalkan berhubungan badan, misalkan 30 menit, misalkan di 3 jam mungkin lebih banyak kali ya? Karena setahu saya itu dia cerita itu, dia datang itu rata-rata jam 11, pulang dia tuh jam 3 katanya. 11, wih. 4 jam lah, 4 jam 5 jam lah. 4 jam 5 jam. Ya mungkin SOP-nya dukun itu. SOP-nya itu mungkin harus seperti itulah. Duit itu muncul di kasur, di bawah kasur. Di bawah kasur. Berserakan aja gitu, kayak nggak beraturan gitu. 4.820 di tahun 90-an gede. Ya saya berasumsi begini ya, bukan saya meneliti atau apa. Ya mungkin ketika dia belai atau apa dia ada Sisik ularnya kan? seperti itu gitu. Oke. Bayar gak sih Bang di Abah itu tuh? Ya Kalau sekarang kan banyak nih yang kejadian kalau masalah bayar gitu tuh. Kalau masalah bayar kita nggak tahu ya kalau Karena masalah urusannya Agus ya. Urusannya itu cuman yang saya tahu itu sesajinya juga lumayan mahal. Apalagi apel jin itu ya. Ya. Belinya itu atas dukun itu. Dukun itu. Oh, biasanya ya udah permainan gitu. Jadi saya juga kadang-kadang mohon maaf ya karena saya udah bukan membandingkan ya istilahnya orang yang percaya sama gitu pemahaman agamanya seperti itu. Saya memahami
apa ya istilahnya agama Islam posisi ini dan agama Islam yang seperti ini. Dulu saya pesantren di sini, sekarang yang dipahami saya berbeda. Beda. Oh. Berbeda. Jadi saya bisa ambil, oh ini berarti salah. Saya ambil. Dan saya selidiki ternyata, oh itu menurut saya. Karena kan orang mengeluarkan pendapat bebas dong Bang. Betul. Asumsi orang kan terserah Bebas gitu kan ya. Mengeluarkan pendapat bebas. Oke, dan berarti, saya pun di Islam atau bukan Islam ya, pesantren ataupun Islam yang saya ajarin dua-duanya itu tidak menyesatkan. MUI menyetujui, semua menyetujui. Gitu. Nah, berarti berapa lama si Agus ngikutin kayak gitu tuh Bang? Berapa tahun? 3 tahun lah. 3 tahun? Ya, 3 tahun dalam artian 3 tahun tuh dia sugi-suginya lah gitu. Oke, 3 tahun kan berarti selama 3 tahun itu dia ngelakuin ritual sebelum 2 kali itu. Iya. Sekali ritual 4.800.000. 1 bulan 9 jutaan gitu kan, 9,5. Iya. Setahunnya berapa dikali 3 tahun gitu kan. Betul. Mungkin kita nggak tahu juga di tahun keduanya mungkin lebih gede. Gitu kan, kita nggak tahu. Mungkin di bulan ketiganya gede. Betul. Tapi ya pas abang lihat cuma 4.800.000. 4.800.000. Tapi nggak tahu nih berikutnya ini berapa. Berarti bisa dibilang misalkan lebih gede lagi hasilnya, wah kaya banget dong itu. Sampai akhirnya buka 3 showroom. Konon katanya sih ya, karena saya belum ini baru konon. Katanya kalau misalkan kita ngelakuinnya sering dan lama, ini walau alam ya, walau alam bisawab, cuman boleh dibilang kabar burung atau apa, itu lebih banyak Bang. Oh iya. Karena mencari kepuasan. Berarti tumbalnya tuh nyawa. Itu kalau masalah itu emang sih awalnya ya semua dukun juga sama, nggak ada tumbal nyawa gitu kan. Tapi emang dampaknya itu. Oh, ada yang bilang juga pesugihan tanpa tumbal, pesugihan jual musuh, pesugihan apa kan banyak tuh kata yang jenisnya gitu kan. Tapi tetap ujung-ujungnya nyawa dan kabar buruk. Iya. Misalkan nih sekarang nggak nyawa orang, ini sekarang mah pakai kambing, pakai ayam, ujung-ujungnya nanti akhir-akhirnya pakai nyawa kita yang gitu. Ngelakonin ritual itu, kan. Oke. Tapi di tahun gini deh, abang terakhir kontak-kontakan sama si Agus kapan? Tahun berapa? Kurang lebih 2002 lah, 2002 2001 udah lama Bang. Udah lama, berarti kita nggak tahu nih. Nggak tahu sekarang. Agus ini gimana keadaannya? Ya nggak tahu saya sekarang keadaannya nggak tahu. Semoga Agus yang dimaksud, ini kan nama samaran ya? Agus dimaksud udah tobat gitu kan? Gitu kan ya Bang ya? Itu kan harapan kita semua, mungkin harapan Agus juga kan udah tobat dan kembali ke jalan yang benar gitu kan ya. Untuk yang nonton, jangan sampai ngelakuin hal bodoh ini kan gitu Bang. Dibilang kan hal bodoh, karena kan ujung-ujungnya takut nyawa gitu kan ya. Bersekutu dengan jin lah ibaratnya kan. Oke. Nah, terus kemudian yang ngerasain jin itu sebenarnya bukan Agus doang ya? 4 temen abang itu ya? Iya, yang ngerasain. Tapi dia abis ngelakuin kayak gitu, dapat duit juga? Enggak. Oh. Enggak. Karena ini mungkin ya bukan pengetahuan ataupun setahu saya kan waktu itu kan ditanya si Agus itu ditanya wadalnya lahirnya hari apa, itu harus sama. Ya mungkin ya uangnya itu datangnya ke si Agus tuh gara-gara dengan identitasnya dia lah. Oh. Gitu. Kan kalau yang begitu ya setahu saya kan kalau misalkan itu kan kadang-kadang darah kita di ini dulu gitu. Jadi kayak pendaftaran atas nama siapa nih gitu kan ya. Misalnya darahnya atau berarti kan udah si Agus. Misalnya yang lain nggak bisa gitu kan. Oh, oke. Mungkin lah lebih digital dia gitu daripada kita lebih digital dia dulu gitu. Iya. Oke, jadi gitu tuh teman-teman semua pengalaman dari Bang Rayu nih saat nganterin temennya yang ngikutin sebuah ritual pesugihan gitu kan, yang dimana karena keinginan dia untuk membuka cabang ataupun jual beli lebih banyak gitu kan, akhirnya dia tidak bersyukur dan kecemplung ke dalam hal-hal pesugihan gitu Bang. Misalkan dia nggak ngikutin pesugihan mungkin di tahun ini dia masih lebih gede kali Bang ya. Ya mungkin lebih berkah, kita kan ambil berkahnya gitu Bang ya. Oke Bang, tapi sebelum ditutup nih Bang, kira-kira Bang Rayu punya pesan gitu Bang untuk teman-teman semua yang lagi nonton di rumah nih Bang? Ya pesan-pesan pasti menurut saya ini ya, karena sekali lagi mungkin sekarang kan kalau netizen itu mungkin dengan seenaknya ya ngomong seperti ini seenaknya gitu ya, tapi ini mohon maaf ya. Jadi kalau misalkan pesan saya, apapun bentuknya, apapun jenisnya, bersahabat atau bersekutu dengan itu jangan.
Jangan. Apapun modusnya, walaupun emang jin dan manusia diciptakan dengan tugas yang sama. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa diciptakan dalam supaya buat beribadah. Tapi kalau kita istilah kata bersahabat, karena mereka itu lebih katakan lebih sering dolimna ketimbang kita. Apalagi kita yang meminta. Kalau dia yang meminta ke kita, ya kita bisa setir dia, betul kan? Bisa setir. Tapi kalau kita minta, nah nanti mereka minta imbalan, minta imbalan gitu. Jadi janganlah, apalagi kita fakir ilmu gitu, janganlah, mendingan jangan. Kita sejalan apa adanya aja. Dan menurut ajaran agama teman-teman semua, kan ya. Karena semua agama juga tidak memperbolehkan sebenarnya. Menurut saya itu juga tidak memperbolehkan untuk bersekutu dengan jin ataupun iblis gitu Bang ya. Oke. Jadi gitu ya teman-teman semua nih, banyak banget pelajaran yang bisa teman-teman semua ambil. Misalkan teman-teman semua tetangganya ada indikasi ke arah pesugihan, ingetin sebelum akhirnya menyesal gitu kan, dan segera bertobat. Kan kita boleh ngingetin Bang ya kan? Untuk hal kebaikan gitu kan ya. Yang ngingetin hal keburukan itu yang nggak boleh gitu. Oke. Dan kita doakan juga semoga Bang Rayu ini sehat selalu Bang ya. Amin. Panjang umur, lancar rezekinya Bang. Amin. Begitupun juga dengan teman-teman semua yang lagi nonton di rumah nih. Oke. Dan ingat ya teman-teman semua, cerita dari Bang Rayu ini bukan untuk takut-takutin nih teman-teman semua ketika menjalani sebuah kehidupan ataupun yang lainnya. Tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Bang Rayu, terima kasih banyak ya. Sama-sama. Alhamdulillah. Sama-sama. Bungkus.